Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan biografi Robert King Merton. Kelompok kami terdiri dari Aisyah Lastri, Aulia Amal Hanwita, Agnes Purnamawati, Deswairus Aziza, dan saya sendiri Arif Nur Rahman Hidayat Handoko Jati. Robert King Merton lahir di Philadelphia. Ia berasal dari keluarga imigran Yahudi Eropa Timur. Sebelumnya, ia bernama Mayer Robert Skolnick. Ia mengubah namanya pada usia 14 tahun menjadi Robert King Merton. Robert kuliah di dua universitas, yakni di Universitas Temple College untuk pekerjaan sarjana dan di Harvard untuk pekerjaan pasca sarjana. Kemudian ia belajar sosiologi di kedua universitas tersebut hingga akhirnya mendapatkan gelar dokter pada tahun 1936. Bagian kedua ada biografi tentang Robert King Merton, di mana Robert King Merton terkenal dengan teori penyimpangannya. Merton dianggap sebagai salah satu ilmuwan sosial yang paling berpengaruh di Amerika. Merton lahir pada 4 Juli 1910 dan meninggal pada 23 Februari 2003. Bagian pertama dari biografi ini adalah kehidupan dan pendidikan awal. Robert King Merton lahir di Philadelphia, berasal dari keluarga imigran Yahudi Eropa Timur kelas pekerja. Dia mengubah namanya pada usia 14 menjadi Robert Merton. Merton kuliah di Temple College untuk pekerjaan sarjana dan Harvard untuk pekerjaan pasca sarjana. Belajar sosiologi di keduanya dan mendapatkan gelar doktor pada tahun 1936. Yang kedua adalah karir Robert K. Merton. Merton mengajar di Harvard hingga tahun 1938 dan menjadi profesor dan ketua Departemen Sosiologi di Universitas Tulane. Pada tahun 1941, ia bergabung di Universitas Columbia, di mana ia diangkat ke peringkat akademik tertinggi di universitas, yaitu profesor pada tahun 1974. Pada tahun 1979, Merton pensiun dari universitas dan menjadi anggota fakultas tambahan di Universitas Rockefeller dan juga merupakan sarjana yayasan pertama di Universitas Yayasan Russell Sage. Dia pensiun dari mengajar pada tahun 1984. Publikasi utama ada satu, Teori Sosial dan Struktur Sosial di tahun 1949, ada The Sociology of Science 1973, dan Ambivalensi Sosiologi 1976, On the Shoulders of Giants, A Sandian Postscript 1985, dan tentang struktur dan ilmu sosial. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Merton mengenyam pendidikan S1 di Universitas Temple dan S2 serta S3 di Universitas Harvard. Merton menerima banyak penghargaan dan kehormatan untuk penelitiannya. Dia adalah salah satu sosiolog pertama yang terpilih ke National Academy of Science, dan dia juga sosiolog Amerika pertama yang berhasil terpilih sebagai anggota asing dari Royal Swedish Academy of Science. Pemikiran Robert King Merton. Salah satu pemikiran dari Robert King Merton adalah teori fungsionalisme struktural. Karya awal Merton sangat dipengaruhi Weber. Pengaruh Weber dapat dilihat dalam gagasan Merton tentang birokrasi. Model analisa fungsional Merton merupakan kembangan pengetahuannya yang menyeluruh tentang ahli-ahli teori klasik. Dalam keseluruhan tulisannya, terdapat tema menonjol, yaitu arti penting memusatkan perhatian pada struktur sosial dalam analisa sosiologis. Merton terus membahas kepribadian sebagai produk organisasi struktural. Struktur birokratis memberi tekanan terhadap individu sehingga mereka menjadi disiplin, bijaksana, dan metode. Tetapi tekanan ini kadang-kadang menjurus pada kepatuhan mengikuti peraturan tanpa mempertimbangkan tujuan dan fungsi-fungsi untuk apa aturan-aturan tersebut dibuat. Hal ini bisa menjurus pada konflik atau ketegangan antara birokrat dengan orang-orang yang harus dilayani. Struktur birokratis dapat melahirkan tipe kepribadian yang lebih mematuhi peraturan-peraturan tertulis daripada semangat untuk apa peraturan tersebut ditetapkan. Pengaruh birokrasi atau lembaga, the self-fulfilling prophecy. Pengaruh lembaga atau struktur terhadap perilaku seseorang merupakan tema yang merasuk ke dalam karya-karya Merton. Tema ini selanjutnya diilustrasikan oleh tulisan yang sering dikutip oleh Merton, yaitu ramalan yang terpenuhi karena kekuatannya tersendiri, the self-fulfilling prophecy. Strukturlah yang bertanggung jawab atas perilaku orang. Merton menuliskan prinsip-prinsip yang sama dalam menilai kelompok etnis dan efeksional. Evaluasi ini oleh kelompok dalam, in-group, atau kelompok luar, out-group. Menurut Merton, the self-fulfilling prophecy hanya berlaku bila mana pengendalian lembaga institutional control tersebut tidak ada. Yang kedua, social structure dan anomi. Tema dampak lembaga terhadap kehidupan anggotanya juga dikemukakan oleh Merton dalam buku Social Structure and Anomy. Merton menunjukkan bagaimana sejumlah struktur sosial memberikan tekanan yang jelas pada orang-orang tertentu yang ada dalam masyarakat sehingga mereka lebih menunjukkan kelakuan non
konformis ketimbang konformis. Anomi adalah hasil dari keadaan yang tidak serasi antara tujuan kultural dan sarana kelembagaan yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Anomi tidak akan muncul sejauh masyarakat menyediakan sarana kelembagaan untuk mencapai tujuan-tujuan kultural tersebut.